Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriah. Saya berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Gunung Timur. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 dan pada hari ini Senin 4 Maret tahun 2024 saya mengambil video pembelajaran untuk UKIN. Sampel yang saya ambil yaitu kelas 8 dan materi yang saya ajarkan nanti yaitu prosedur teks. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran saya. Are you ready? Yes. Start up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Kita lanjut, buat absen dulu ya. Ainun, Firda LB, Fitri Wardani, Fitri Syawalinda, Ira Maulida, Sik, Fitri Syawalinda, Sik, Ira Maulida Fitri, Mira Azari, Mulyani, Nurmala, dan student. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. How about you, ma'am? Okay, I'm fine too. Nah, untuk hari ini sebelum kita lanjut ke materi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, maka Ibu akan bertanya kembali materi yang kita sudah pelajari minggu lalu, ya. Apa materi minggu lalu? Masih ingat? Tentang apa? Ya, imperatif sentence. Apa itu imperatif sentence? Perintah. Imperatif sentence yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini digunakan ketika kita mau menyuruh atau memerintahkan seseorang pada sesuatu hal, ya kan? Nah, jenis-jenis dari kalimat perintah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menginsert yaitu ser ke ini. Yang kedua, ya apa itu bahasa Indonesia-nya? Menawarkan, ajakan. Yang ketiga, ya serta komen itu menawarkan perintah. Terus satu lagi instruksi, yaitu memerintahkan seseorang tapi dalam bentuk instruksi. Contohnya seperti apa? Ya, kita gunakan dalam teks prosedur biasanya. Kalimat perintah itu kita gunakan dalam teks prosedur. Seperti gunakan cup, gunakan panci. Itu kalimat perintah tapi dalam bentuk instruksi. Berarti kalau materi minggu lalu itu tentang kalimat perintah, ya, kalimat perintah. Nanti kita akan belajar materi hari ini yaitu tentang prosedur teks. Nah, tadi kamu sebutkan di dalam kalimat perintah ada jenisnya, yaitu jenis yang kalimat perintah berbentuk instruksi. Seperti tadi gunakan panci. Itu nanti akan kita gunakan kalimat itu ke dalam teks prosedur. Ke
dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita tanya dulu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, makanan kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Ya kan? Terus apa minuman kesukaanmu? Berarti ada makanan, ada minuman. Fitri, makanan kesukaanmu apa? Apa? Bakso. Ini siapa namanya? Ainun, apa makanan kesukaan? Bakso juga. Apa? Mie goreng? Bulan? Bakso juga. Nah, itu kalau minuman, kamu minuman apa? Jus pokat. Terus jus pokat juga. Nah, itu nanti kita akan membahas di dalam teks prosedur. Misalnya kita kita suka membuat makanan bakso. Bagaimana cara membuat bakso? Nah, di situ nanti akan kita bahas sama-sama. Bagaimana cara membuat bakso, bagaimana cara membuat mie goreng, bagaimana cara membuat jus pokat. Nah, itu nanti masuk ke dalam prosedur teks. Karena di dalam teks prosedur itu teks yang tersusun serangkaian langkah-langkah, cara membuat mie goreng bagaimana, cara membuat nasi goreng bagaimana, cara membuat jus pokat nanti bagaimana. Nah, itu. Udah. Sekarang coba bentuk dulu kelompok kita, kelompok kalian sekitar 4 kelompok ya. Kalian berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 4. Berarti 3 kelompok aja. 4 kelompok ya, 4 atau 5 kelompok. Ini 4 di sana. Coba bentuk terus. Udah selesai kan? Nah, sekarang sudah selesai bentuk kelompok. Sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang materi prosedur teks yang kita bahas tadi. Kita lihat fokus dulu, perhatikan di sini. Perhatikan, ini ada tayangan tentang cara membuat teks. Hello, my name is Anita Dharma. I'm from Bristol Association Industry SMA Society. So I will tell you how to make coffee. A glass and spoon, a glass, dessert, sugar, and a blender. Step 1. Put some sugar as on all the way.
biscuit, cookie, and some snacks. Ini sudah selesai ya. Nah, jadi ini cara membuat namanya teh hangat. Itu termasuk dalam salah satu contoh prosedur teh. Salah satu contoh prosedur teh. Cara membuat teh, tadi sudah kamu simak cara membuat teh. Di situ ada stepnya tadi kan? Ada step, ada goal, ada ingredients. Itu goal, ingredient dan step itu disebut dengan struktur dari prosedur teh. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, prosedur teh itu apa? Arti dari prosedur teh? Teh yang tersusun serangkaian langkah. Maka ketika kita membuat makanan jus coca, membuat teh hangat tadi, membuat kopi, di situ harus ada langkah. Nah, goal itu artinya tujuan. Apa namanya judul maksudku? Judulnya apa? Itu cara membuat teh. Itu artinya itu disebut dengan struktur atau disebut dengan goal. Satu lagi ada ingredient atau material. Itu ingredient atau material itu disebut dengan bahan-bahan atau alat. Dan ada satu lagi yaitu step. Step itu artinya langkah. Itu ketiga struktur dari prosedur teh itu harus kita terapkan ketika kita mau membuat teh prosedur. Nah itu, Pak coba perhatikan. Nah, tadi udah kamu simak di layar cara pembuatan teh hangat. Sekarang perhatikan cara membuat, Ibu tanyakan lagi cara membuat nasi goreng. Tadi minuman, sekarang nasi goreng, makanan. Video pertama setelah lebaran nih bos. Sebelumnya Perhatikan apa aja bahan yang digunakan di sini. Bahannya apa aja? Nasi, ya sayur, kecap, telur, cabai, bawang putih dan kemiri, kemudian jahe. Itu disebut dengan bahan. Nah, perhatikan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Hijau, 1 butir telur ayam, kecap manis secukupnya, 1 sendok teh garam, sedikit penyedap rasa, minyak goreng dan air putih secukupnya. Nah, itu disebut dengan apa nih? Bumbu yang harus Bahannya? 1 buah cabai merah, 2 buah cabai rawit. Untuk cabai rawit bisa ditambah atau dikurangi ya bos, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah sendok teh terasi atau setengah bungkus terasi ya bos. Dah, tadi udah selesai kamu Ibu tayangkan cara membuat teh hangat dan cara membuat nasi goreng. Nah, coba perhatikan dulu. Ini Ibu tayangkan materi kita tentang prosedur teh. Perhatikan, di sini ada prosedur teh. Yang kedua, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teh, dan unsur kebahasaan teh, prosedur terkait dengan resep makanan minuman dengan tepat. Ini ya, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Langsung masuk ke ini, perhatikan, langsung masuk ke definisi dari prosedur text. Definition of prosedur text, yaitu pengertian dari prosedur text. Prosedur text is a piece of written or spoken text which has the social function to inform the reader or the listener how to make or to do something. Nah, itu pengertian dari prosedur teks. Prosedur adalah suatu teks tertulis atau lisan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberitahukan kepada pembaca atau pendengar bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Itu definisi dari prosedur teks. Ingat itu, ya, yaitu teks prosedur. Kemudian perhatikan ini. Nih, ini gambar apa? Nasi goreng. Ini ada tujuan dari prosedur.
Yaitu satu, memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkah suatu tindakan secara urut dan detail. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang keempat, memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itu ini tujuan dari prosedur tag. Kemudian ada struktur prosedur tag, ada 3. Struktur prosedur tag ada 3. Coba baca dulu ini. Fitri Wardani. Coba baca 1. Goal, material, dan step. Ya, 1 goal atau judul, yang kedua material, ingredient, berisi bahan atau alat. Yang ketiga step, yaitu berisi langkah-langkah pembuatan. Ini struktur dari prosedur tag. Kemudian ada kaidah atau ciri kebahasaan yang dipakai dalam prosedur tag, yaitu simple present tense dan adverb of frequency. Nah, ini ciri kebahasaan yang dipakai dalam prosedur tag. Kemudian ada contoh prosedur tag. Nah, perhatikan contoh tag prosedur. How to make simple creamy coffee milk. Nah, cara membuat susu, ya, susu kopi. Ini ada ingredientnya. Ingredient tadi apa artinya? Ingredients, bahan, ya, bahan. Kemudian bahannya ada bubuk kopi, ada di sini ada susu, susu, ya, susu. Kemudian ada gula. Kemudian ada air. Itu disebut dengan bahan. Ini ada di sini ada secangkir gelas. Itu disebut dengan alat. Kemudian ada steps. Baru di sini step, langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah cara membuat apa? Susu. Cara udah. Kira-kira sudah paham? Nah, sekarang biar kalian nggak bosan, mari kita ice breaking dulu, ya. Ini ice breakingnya tentang tepuk jari, tepuk tangan. Tepuk sekali gini, tepuk 2 kali gini, dan tepuk 3 kali. Paham? Nah, udah, kita mulai. Tepuk sekali, tepuk 2, tepuk 3. Ulang lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulang lagi, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Bagus, ya. Dah, sekarang bagaimana? Sudah merasa semangat lagi? Kalau sudah merasa semangat, sekarang Ibu membagikan lembaran kerja, mengerjakan berkelompok tugas yang ada yang saya berikan. Perhatikan pada lembar kerja yang saya bagikan. Di situ ada name group. Nanti buat di situ nama grupnya, ya. Buat nama grup apa? Apakah nama grup mawar, apakah grup anggur, terserah. Buat nama grup. Ini ada 4 grup, ya. Ini Ibu anggap grup apa nih? Grup apa? Grup mawar. Ini grup apa? Melati. Yang ini grup bunga, ya, nama bunga. Grup anggrek, ya, bagus. Ini ya, grup sakura. Nah, tulis nanti sama di situ, ya, nama grup. Kemudian tulis, jangan lupa buat itu kelas 8. Nah, udah, perhatikan di situ. Ini ada activity 1, kegiatan 1. Perhatikan di halaman berikutnya. How to make rujak buah. How to make rujak buah. Cara membuat rujak, ya. Cara membuat rujak. Contohnya. Di situ sudah disebutkan ingredientnya. Ada di situ ingredient, bahan-bahan, ada sayur pepaya. Ada berapa tuh bahannya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahan yang kita gunakan cara membuat
Rujak. Kemudian ada step. Step. Ini pertanyaan dulu. How to make rujak kuah itu disebut dengan apa? Judul atau goal, ya kan? Itu salah satu strukturnya tadi, struktur dari prosedur teks. Ingredient tadi disebut dengan apa? Materialnya. Ya, ada juga stepnya. Stepnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Step tadi apa artinya? Nah, udah kamu ketahui struktur dari prosedur teks cara membuat rujak. Ada bahan-bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, perhatikan soalnya. Take a look at the following procedure and answer the question. Nah, perhatikan teks prosedur di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya, ya kan? Nomor 1, what is the purpose of the procedure text? Apa tadi tujuan dari prosedur text? Masih ingat? Masih ya. Tujuan dari prosedur text ini masih ingat, yaitu untuk apa? Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Itu tujuannya. Kemudian nomor 2, why does the wind? Udah, dari penjelasan ibu tadi udah paham? Nah, sekarang coba lembaran kerjanya lembaran kerja yang ada di depan kalian. Coba mulai kerjakan. Kerjakan terus. Nanti nggak pernah saya akan sampai itu. Kerjakan terus. Sudah kerjakan terus. Jangan lupa ya, tulis nama grupnya. Kemudian kelas. Bagaimana Bulan? Nggak ngerti mana nggak ngerti? Siapa lagi yang nggak paham? Cari Raimi. Kelompok apa ini? Kelompok Sakura. Ini. Udah selesai semua? Sekarang coba satu kelompok presentasikan hasil kerjanya ya. Nanti kelompok lain beri tanggapan. Coba ini untuk mempersingkatkan waktu, Mbak Ibu ini lagi langsung Ibu tunjuk kamu kelompok ini. Kelompok apa namanya? Kelompok melati juga presentasikan hasil kerjanya. Kenalkan dulu kelompoknya. Perkenalkan, saya kelompok dari Melati akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari jawaban nomor 1, untuk memberikan informasi kepada pembaca dan pendengar bagaimana cara membuat sesuatu. Baca soalnya dulu. Baca soal nomor 1 apa? Apa tujuan tujuan dari prosedur? prosedur teks? Nah, tujuannya ya apa? Nomor 1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca dan pendengar bagaimana cara membuat sesuatu. Terus? Bagaimana tanggapan kelompok lain dari jawaban kelompok kami? Bagaimana tanggapannya dari jawaban kelompok Melati? Setuju. Bahwa apa tadi arti tujuan dari prosedur teks? Yaitu untuk memberikan informasi kepada pendengar dan pembaca bagaimana cara membuat sesuatu.
Ya, berarti jawaban dari kelompok pelatih tadi menyatakan bahwa tujuan dari prosedur tag yaitu untuk memberikan informasi kepada pendengar dan pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana kira-kira dengan kelompok lain tadi, sudah setuju kan? Sudah. Berarti dari kelompok lain bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan jawaban dari kelompok melatih? Sama. Berarti kalau memang sudah sama, ada beberapa soal lagi tadi, ada 2, ada 1, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berarti nomor 2 dan nomor 3 juga sudah selesai dikerjakan? Sudah. Nah, kalau memang kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, terima kasih buat kelompok-kelompok. Ada berapa kelompok ini? Ada Mamat, ada kelompok melatih, ada kelompok anggrek, ada kelompok Sakura. Masing-masing sudah mengerjakan LKPD-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Kita beri apresiasi dulu bagi kelompok yang sudah mempresentasikan tadi. LKPD-nya kita kumpulkan. Udah, berarti materi yang diajarkan pada hari ini tadi tentang prosedur tag, ya. Kira-kira sudah paham? Sudah. Prosedur tag apa tadi artinya? Tag yang tersusun serangkaian langkah. Tujuannya untuk apa? Kita membuat tag prosedur untuk memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca untuk dalam membuat sesuatu. Tujuannya. Nah, struktur dari prosedur tag ada berapa? 3. Masih ingat kan? 3, 1 tujuan, judul, tiga step. Nah, goal ini disebut dengan apa tadi? Judul. Kalau material itu disebut dengan yang ketiga, step itu langkah. Ketika kita mau membuat prosedur tag, apakah itu cara membuat nasi goreng, cara membuat mie goreng, cara membuat minuman seperti jus pokat, jus jeruk, teh dingin, maka kita tentukan strukturnya, ya, harus ada strukturnya. Nah, paham kira-kira? Paham. Nah, kalau kalian sudah paham tentang apa itu prosedur tag dan strukturnya, kemudian cara membuatnya sudah paham, maka sekarang Ibu akan membagikan tugas, ya, yang harus kamu kerjakan di rumah, ya. Ini tugasnya per individu, nanti dikumpulkan ketika pertemuan selanjutnya. Nah, dari tugas itu, coba kamu pahami dulu. Itu nanti kamu akan membuat jus pokat. Cara membuat jus pokat. Nanti kamu buat contohnya, contoh gambar jus pokat. Kemudian di situ nanti buat strukturnya harus kamu terapkan, ya. Strukturnya seperti dari goal, material, dan langkah-langkah, ya, cara membuat kamu terapkan nanti di situ. Berarti itu judulnya yaitu cara membuat jus pokat. Ya, paham? Paham. Nah, untuk dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, untuk hari ini Ibu kira udah cukup pertemuan kita. Insya Allah, kalau nggak ada halangan apa-apa, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa
bawakan pekerjaan yang tugas yang Ibu berikan tadi. Paham? Nah, sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu. Siapkan dulu, siapa nanti baru berdoa. Siapkan dulu. Are you ready? Yes. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silakan duduk. Sudah, aku akhiri. Terima kasih atas partisipasinya.